semacam review gitu ya. Mereview kembali, saya kira mata kuliah ini kan Anda sudah banyak kaji dari semester, dari sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini kali ini saya kira Anda harus, ya Bu, sampai Bu, ketemu nanti hari Jumat. Nah, iya, maaf, saya ada teman yang pamit ya. Saya berharap kita tahu Pancasila itu MKU, mata kuliah umum ya. Pada awal kuliah sudah saya ungkapkan. MKU itu, Pancasila itu berkaitan dengan kita bicara value system, sistem nilai yang hendaknya bisa meresapi, ada di bukan hanya pikiran, tapi juga menjadi sumber keyakinan di sini. Keyakinan yang akan mewarnai pikiran kita, perasaan kita, dalam bertindak, dalam berbuat. Value system Pancasila ini adalah bagaimana cara kita hidup, sistem nilai yang hendaknya kita gunakan dalam hidup berbangsa bernegara. Kan ada mata kuliah pendidikan agama ya. Ya. Anda kan sudah ambil agama, ambil semester ini? Belum ada, Pak. Belum. Ya, nanti semester besok pasti ada agama. Agama ya sistem nilai kehidupan kita berkaitan dengan ada istilah spiritual, ada manusia itu punya naluri transcendental needs, itu secara harfiah, antara natural ya, nilai-nilai terkait dengan spiritual, keyakinan, keimanan, bahwa manusia tidak hanya hidup di dunia, tapi juga ada pertanggungjawaban kehidupan di hari kemudian. Kenapa seperti itu? Ya kita tahu kita ada karena ada yang menciptakan. Yang menciptakan punya maksud dan tujuan. Manusia yang mau hidupnya selamat di dunia, bahkan menuju akhirat juga selamat, ya maka itulah harus punya keyakinan, keimanan yang teguh untuk mewujudkan, untuk melaksanakan apa yang boleh dilakukan dan meninggalkan apa yang tidak boleh dilakukan. Maaf, saya agak batuk. Saya kembali Pancasila. Banyak di dalam literatur awal diskusi Anda itu Pancasila dia sebagai dasar negara. Pancasila sebagai falsafah dari bangsa, sebagai ideologi bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, bla 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 dan sebagainya. Kita lihat. Nah, jadi sedikit sebagai pengantar awal sebelum kita coba bagaimana nanti kita lihat implementasi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat nilai-nilai apa yang hendaknya harus kita lakukan, kita perbuat, mana yang tidak boleh dan sebagainya, hendaknya kan ke sana arahnya kan sebagainya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, artinya dia sebagai ideologi bangsa dan juga sebagai ideologi negara gitu kan. Ya, kalau dilihat, kita coba lihat mungkin dalam literatur Anda sudah dengan ideologi asal katanya ide bahasa Yunani eidos dan logos. Logos itu pengetahuan, kajian, ilmu gitu. Kalau bahasa Indonesia ide, gagasan, pikiran-pikiran dasar, buah pikiran yang substansial, yang mendasar, gitu kan, kaitan dengan dasar. Kita bicara contohnya masalah kesejahteraan manusia itu apa sih? Itu kan apa? Nanti itu berarti kan kalau kita lihat kalau dalam disiplin ilmu kan, coba Anda bisa lihat bicara hakikat ada kaitan dengan termasuk epidemiologi yang bagaimana ya kan, aksiologis gitu kan, kemanfaatan dan sebagainya. Ya, kaitan dengan
bicara tentang ilmu kaitan dengan gagasan atau kalau katakan ideologi, diartikan juga sebagai ilmu yang memberi tentang gagasan, tentang ide-ide dasar. Oh, ya kalau kita bicara tentang ide Pancasila itu gagasan-gagasan nilai-nilai dasar terkait dengan kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa. Ya tentu kan nih gagasan yang maksud di sini tidak lain adalah gagasan yang murni sebagai satu yang real yang ada dan dapat menjadi landasan, dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan sebagainya. Saya ulangi lagi, kita semua kan makhluk sosial selain makhluk individu. Kalau makhluk sosial itu makhluk yang berinteraksi satu sama lain. Manusia dengan sosoknya yang sangat ideal karena punya kemampuan berpikir dan juga ada kemampuan iman gitu ya, kemampuan etik, logika, etika, tapi juga manusia punya kaitan dengan estetika, kaitan perasaan nafsu, dorongan. Itu manusia memang penuh dengan misteri. Fenomena perilaku manusia itu penuh dengan misteri. Ada kadang-kadang yang nggak kita habis pikir, kok terjadi, dilakukan oleh manusia. Padahal manusia itu, di lain sisi juga kita paham. Ilmu pengetahuan bisa berkembang luar biasa. Kebudayaan tumbuh berkembang. Bahkan kalau puncak kebudayaan itu peradaban tumbuh dan berkembang, silih berganti, gitu kan? Ya kenapa kok ada maju lalu pudar, ambruk, gitu sebagainya. Itu ada sisi-sisi misteri yang kadang-kadang tidak jadi sangat unik, penuh dengan dinamika yang terjadi pada diri manusia. Kan ada kemarin berita 1-2 bulan lalu kan sangat itu ada bukan pembunuhan, ada 4 mayat yang mati di rumah, ya di rumahnya gitu, yang Cengkareng gitu kan. Itu misteri sampai hari ini belum terjawab. Kelaparan enggak, kelaparan, tapi sinyalir ada sekarang seperti seolah ada pemahaman satu aliran tertentu. Nggak tahu. Sampai hari ini belum ada jawab matinya dipicu apa. Tapi unik juga. Itu Bapak Ibu ada anak satu menantu ya. Apa tuh? Adik yang berempat itu yang di Cengkareng. Enggak sampaikan. Yang matinya sekian hari, sekian minggu. Ya itu fenomena di Jakarta biasa tuh, kiri kanan nggak peduli satu sama lain, tapi karena bau busuknya sudah luar biasa sehingga ya untuk anak itu kan juga pertanyaan unik, itu ada dari setiap diri kita dan masyarakat kita seperti itu. Ini kata ideologi, ini Mas Wardira mencoba memberikan satu definisi kayak kumpulan nilai disepakati bersama untuk menjadi landasan, untuk menjadi pedoman di dalam mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama dalam hidup berbangsa bernegara kan tidak lain adalah kesejahteraan sebagainya. Jangan dilihat ya. Terminologi lain yang besar pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran yang filosofis lah, pemikiran yang radikal, pemikiran yang filosofis filsafati, pikiran-pikiran dasar, pikiran-pikiran substansial, bicara tentang hakikat, gitu kan. Dalam arti luas, istilah ideologi digunakan untuk segala kelompok kita, segala nilai-nilai dasar, dan segala keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai peman norma ya kenormatif atau ya bagi setiap manusia.
Nah, sehingga di sini kita mengenal istilah ini Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita di samping Indonesia kita pernah ada istilah ideologi negara, ideologi bangsa, ada ideologi nasional. Ideologi negara artinya ideologi negara itu adalah kalau kita bicara ada sesuatu sumber nilai tentu kalau Pancasila nilai yang berasal dari Pancasila sebenarnya nilai yang mengatur, yang menjadi sumber yang mengatur di dalam penyelenggaraan pemerintah negara itu ideologi negara. Para pendiri Republik kita, founding father, yang melakukan dalam proses persidangan BPU, PKI atau PPKI, beberapa bulan sebelum kita mendeklarasikan kemerdekaan, yang diperdebatkan kan itu tadi, ideologi negara apa yang ingin dipakai. Ideologi bangsa apa yang ingin, kalau bicara tentang ideologi negara, itu sistem nilai yang menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pemerintah negara itu apa? Nilai-nilai dasar apa? Sedangkan kalau kita bicara tentang ideologi bangsa artinya falsafah pandangan hidup yang akan kita jadikan pedoman itu pandangan hidup bangsa kita apa? Atau mungkin way of life-nya itu. Cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia itu cara berpikir, cara bersikap, bahkan cara berperilaku sebagai manusia Indonesia yang berideologikan Pancasila itu seperti apa kan gitu. Nah, mungkin Anda bisa lihat dalam pandangan ideologi masyarakat kan ada komunisme, ada individualisme, kapitalisme, individualis kan paham ya. Kalau kita kan integritalisme ya, integral, gabungan, konteks seperti itu. Nah, itu saya kira Anda sudah bisa mendalami segala macam. Jangan kita kalau bicara dengan ideologi nasional, ini ada mencakup kedua istilah di atas. Ia mencakup ideologi bangsa. Artinya mencakup sejauh mana di dalam sistem nilai yang menjadi mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus juga sebagai pedoman cara pandang dari bangsa yang bersangkutan dalam hidup bernegara, berbangsa, hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita bicara ideologi nasional kita ini tidak lain penjabaran daripada ideologi negara, ideologi bangsa atau ideologi nasional tadi yang kita sebut sekarang ada Pancasila itu kan terdokumentasikan di dalam preambul Undang-Undang 45. Penjabaran lebih lanjut dari ideologi terjabarkan di dalam ya tentu nanti konstitusi Undang-Undang 45. Pembukaan Undang-Undang 45 itu ruh daripada ideologi negara, ideologi nasional, ideologi bangsa. Konteksnya sebenarnya. Kita coba lihat, saya di sini ingin nggak mau terlalu banyak, tapi ingin diskusi ya. Ini juga kita lihat Pancasila juga bukan ideologi tertutup, dia terbuka. Artinya ideologi Pancasila itu merupakan kumpulan nilai atau norma yang di dalamnya meliputi sila-sila dan 14 sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45, khususnya di dalam alinea 4 yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila berinteraksi dengan ideologi lain. Hal ini disebabkan Pancasila memiliki nilai-nilai dasar. Juga memiliki nilai-nilai instrumental, sekaligus boleh nilai-nilai praktis. Nah, ini kita lihat ya. Ini nggak usah terlalu didalami, ini kita lihat. Ini
Ini juga fungsi peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa negara jelas ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, Pancasila kan berisi nilai-nilai dasar yang dijadikan sumber daripada segala sumber hukum. Sumber hukum kita, ya kan? Kalau hukum, struktur hukum kita itu kan ada yang tertinggi apa? Tertinggi. Berkali-kali sudah saya ungkapkan, tinggi-tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang tertinggi di Indonesia. Di bawahnya apa? Di bawah setelah Undang-Undang Dasar 45, ketetapan-ketetapan MPR, tap-tap MPR. Yang di bawahnya ada, ayo bawahnya undang-undang. Di bawahnya undang, di bawahnya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Boleh. Kan? Di bawahnya baru PP, peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi, ya itulah Kepres. Di bawahnya lagi ada Perda dan seterusnya, Pergub. Bawahnya lagi Perda tingkat kabupaten kota. Di bawahnya lagi ada peraturan. Ya kalau ada Perda tingkat 2, ada berarti per bupati atau peraturan wali kota. Yang levelnya kalau tingkat nasional jelas. Itu tadi. Yang tinggi Undang-Undang Dasar 45. Di bawahnya ketetapan-ketetapan MPR. Di bawahnya lagi undang-undang. Ada undang-undang, di bawahnya lagi boleh ada Perpu. Ya kan Perpu. Jokowi kemarin mengeluarkan Perpu apa tuh? Nah, 1 tahun dibahas lalu disahkan harus akan menjadi undang-undang. Yang sebelum bisa undang-undang ya Perpu dulu gitu kan. Kalau yang darurat harus kuat gitu ya. Bawahnya lagi baru PP, peraturan pemerintah, terus Kepres. Itu tingkat nasional. Tingkat gubernur ada Perda provinsi dulu. Kalau namanya Perda itu peraturan yang dikeluarkan hanya diterapkan oleh disetujui oleh pemerintah, tapi juga harus dengan dewan. Kalau tingkat pusat itu tadi, Undang-Undang Dasar 45 jelas, bukan hanya pemerintah, tapi juga ada DPR, MPR. Lalu tap-tap MPR juga sama. Di bawahnya undang-undang, sama DPR sama pemerintah. Baru di bawahnya dari mulai Perpu, PP, dan seterusnya itu murni, boleh presiden sendiri. Gitu kan. Nah, kita paham jadi aturan di bawah tidak boleh ada bertentangan dengan nilai hukum yang berada di atasnya dan seterusnya gitu kan. Sumber daripada sumber hukum ketetapan ya, tadi katakan Undang-Undang Dasar 45 itu ruhnya ke atasnya itu adalah ideologi negara, ideologi nasional, yaitu Pancasila gitu kan ya lihat. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur jelas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia jelas. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa jelas itu berisi semua harus berketuhanan dan taat pada aturan pelaksanaan keyakinan agama masing. Persatuan Indonesia, kemanusiaan adil beradab, semua beradab. Ini kan ada sebagai cita-cita tujuan. Kan sebagai moral pembangunan jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan pasti melakukan pembangunan. Pembangunan itu bukan hanya sifatnya fisik, juga memerlukan spiritual. Memerlukan niat baik, dilakukan dengan baik, dengan cara yang baik, tujuannya baik. Gitu kan? Termasuk pembangunan nasional sebagai pengamalan, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila itu sendiri. Nah, ini yang saya ingin dalami, saya mohon nanti dikaji lebih lanjut. Saya tanya,
sekarang ini kita merdeka sudah berapa? 77 tahun ya. 45 walaupun terbagi masa perjuangan konfrontasi 45 sampai 49 tahun 50 lah. Kan agresi Belanda 1, 2. Kita belum merdeka penuh betul. Mulai Orde Lama tahun 50 sampai 65 dengan hiruk pikuk sedemikian rupa. Bung Karno itu ya mulai memerintah agak kan ya 50 sampai dengan 65 lah. Walaupun 50 sampai dengan 59 masa transisi, lalu kita ingin betul-betul mantap sistem demokrasi kita coba udah punya Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan penjabaran mau dikutak-atik kita hasil adakan pemilu, maka terbentuklah konstituante. Ya DPR-nya lah. Sidang bertahun-tahun tidak jadi-jadi, lalu dekret presiden lah setelah 4 tahun, 55 pemilu, lalu terbentuk konstituante, sidang untuk menetapkan undang-undang dasar yang baru, nggak bisa, dekret presiden 59. 5 Juli 59, kembali kepada Undang-Undang 45. Awal kembali Undang-Undang 45, rohnya ideologi Pancasila itu mulai 60 sampai 65 itu demokrasi terpimpin. Dijabarkan lagi termasuk mulai berkembang ide pemahaman lebih nasakom gitu kan, nasional komunis. Nah, itu coba Anda bisa lihat baru terjadilah revolusi 65. Gerakan 30 September mulai Orde Baru 6667 awalnya Pak Harto sampai 98. 21 Mei 98. Reformasi mulai 22 ya, Pak Harto meletakkan 21 Mei 98, maka reformasilah sampai sekarang sudah 24 tahun lebih kayak gini. Anda ya generasi reformasi yang lahir, saya kira Anda banyak lahir tahun 2004 ya, betul kan? Betul ya. Betul, Kok diem Pak. aja? Ya 24, kalau saya kan jadul. Lahir generasi Orde Lama tahun 61. Sekolah Orde Baru 67 sampai dengan 85 Desember 84 S1 lanjut lagi S2 selesai 94-95 karena mulai sekolah lagi ya 90-91 selesai agak lama itu sambil ngajar gitu kan. Nah, lalu karena saya tidak doktor nggak ngambil kuliah lagi udah jadi semua sekolah pada masa Orde Baru selesainya 94-95 masih era Orde Baru. Suasana yang terjadi di sekolah ya saya kerja mulai ya Orde Baru semua sampai 98. Nah, bekerja mulai Orde Reformasi 98 sampai 2002. Nanti pensiun 2026. Kalau panjang umur ya. Makanya itu dilihat. Saudara lihat ini, coba lihat. Sejauh mana implementasi Pancasila dalam kehidupan. Ini maaf Pancasilanya kok lupa. Tulisnya P-nya besar. Kan itu Pancasila ya. Malah kehidupan masyarakat kok benar. Ya dia. Ini kita tahu Pancasila itu ada 5 nilai kan. 5 sila kan. Ketuhanan Maha, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, musyawarah yang keempat, kemanusiaan yang dipimpin hikmah kemanusiaan hikmah permusyawaratan baru perwakilan. Dia kan ada misalnya ini tuh kerakyatan dipimpin oleh hikmah permusyawaratan dan perwakilan gitu ya. Nah, lihat ini gimana implementasinya nih. Ini kalau implementasi mana? Kalau bicara mengenai ketuhanan Maha, nilai-nilai ini menginspirasi, memotivasi
menjelma di dalam sila-sila yang kedua, tiga, empat, lima seharusnya. Ini jadi kalau percaya dan takwa pada Tuhan, orang menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama kepercayaan walaupun yang berbeda, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan agama dan keyakinan atau kepercayaan kepada orang lain, apalagi orang yang sudah beragama. Boleh Anda kritisi apa ada yang belum. Dan mungkin pertanyaan Anda, sudah belum diimplementasi ke, masih ada juga tuh orang yang suka kadang-kadang nyebarin ajaran-ajaran agama dirinya pada orang yang sudah beragama. Kan nggak boleh. Nah, jadi kalau apa ngerayu-ngerayu apa nggak boleh, apalagi kalau sudah sampai tarafnya memberi sembako supaya pindah agama, itu nggak boleh. Agama itu kepercayaan, nanti kalau dia butuh ya itu anu saja, cuma dikasih tahu nih ada buku ini, kalau ada yang bertanya bisa. Makanya Anda lihat kita dari SD sampai dengan dari TK bahkan ya materi-materi agama adalah materi yang terpenting yang tidak pernah bisa ditinggalkan di dalam sebagai konten pembelajaran kita ya dalam kurikulum nasional kita. Ini kemanusiaan yang ada beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Suara saya jelas enggak? Jelas, Pak. Alhamdulillah, ya. Untung aja saya di kampus nih. Kelihatannya wifi-nya kuat di sini. Saya di rumah suka gangguan juga itu, padahal juga sedih apa namanya nggak terlalu kecil Mbps-nya juga. Tapi di kampus mungkin ini saya di kampus ke kampus hari ini saling mencintai sesama manusia itu wujud dari implementasi kalau nilai kemanusiaan adil beradab itu saling mencintai, mengembangkan sikap tenggang rasa misalnya. Tidak semena-mena pada orang lain, menjunjung tinggi kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, terusnya seperti ini. Termasuk yang ketiga persatuan. Implementasinya kita harus menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jelas. Cinta tanah air dan bangsa gitu kan. Bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, siap memajukan, melaksanakan pergaulan demi persatuan. Ya pergaulan itu ya memperjuangkan, berinteraksi, melakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang memang beraneka ragam, berbineka tunggal ika. Silakan ini bisa dikritisi, tambahkan atau ada ini dianggap dipertanyakan. Ini kan literatur ada yang mencoba menerjemahkan, menafsirkan persatuan itu implementasinya harus seperti apa sih? Ini katanya, ya harus ini menjaga persatuan semua individu, apalagi para penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Anggota legislatifnya, eksekutif, yudikatif, udah TNI dan sebagainya, aparatur sipil, bahkan setiap individu, rakyat semua. Ini kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak melaksanakan kehendak, memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah didahulukan, maupun terakhir boleh ada voting. Pemilu itu kan voting. Tapi sebetulnya musyawarah dulu. Jadi DPR, undang-undang mau disahkan enggak, musyawarah dulu. Kalau tidak jalan buntu, deadlock, karena itu baru voting, gitu kan.
Ya, apalagi musyawarah mencari mufakat dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan ya jelas keputusan diambil harus bertanggung jawabkan bukan hanya sesama manusia tapi juga sesama Tuhan. Terakhir ini keadilan sosial bagi seluruh. Apa implementasinya? Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kerjasama, kegotong royongan. Bersikap adil, menjaga kesinambungan hak dan kewajiban dijaga. Hak orang lain, suka memberi pertolongan, itu bagi yang punya kesempatan, punya kemampuan, itu tadi apapun. Yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya finansial dengan finansial, yang punya kecerdasan dengan kecerdasannya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, yang punya pengetahuan apa saja, resource apa saja dengan semua, sehingga terjadi simbiosis mutualistis, saling bergotong royong, tolong menolong satu sama lain, tidak ada. Menjauhi sikap pemerasan, apalagi tidak bersikap boros, wah, boros nggak boleh kan. Ini keadilan sosial. Mentang-mentang saya kaya, nah udah saya mau ya boros gitu. Boleh nggak? Ya, itu sebenarnya pemerintah mengatur aturannya. Nah, boleh nggak beli mobil yang harganya 50 miliar? Ya bicara boleh, boleh. Tapi kalau negara kita negara kayak begini, jangan 50 miliar lah. Paling tinggi 5 miliar saja. Di atas 5 miliar sudah pajaknya digedein biar nyumbang. Makanya yang mobil mahal itu pajaknya gede-gede. Supaya nggak ada yang beli sebetulnya. Tapi orang kita yang karena memang punya uang ratusan miliar, kan pengen eksistensi, beli yang 10 miliar gitu kan. Anda bisa lihat beli yang 12 miliar, 15 miliar. Ya pajaknya bisa 35%. Atau kok pajak barang mewahnya bisa 100% itu. Kan gitu. Sebetulnya supaya tidak boleh beli, tapi ya itu sebagainya. Apalagi tidak bergaya hidup. Ini gaya hidup mewah dalam kondisi seperti ini. Kita lihat walaupun punya uang ratusan miliar atau triliunan, boleh enggak? Apalagi hendaknya kalau dia itu tidak bergaya. Kalau bergaya hidup kan, tapi kalau menjadi sumber yang memberdayakan orang lain dengan kekayaannya, dengan kepandaiannya, dengan usaha-usahanya, itu bagus sekali. Artinya dia berbuat baik pada menolong orang lain, membantu, dan sebagainya. Tidak melakukan perbuatan merugikan kepentingan umum. Itu tadi, tidak melakukan perbuatan mentang-mentang mampu, apa, boleh nggak bikin masjid sendiri, sound systemnya yang mewah, dikeluari suaranya, nggak bijaksana lah. Dengan uang sendiri, apa sih, atau mengganggu orang lain, merugikan kepentingan orang lain, dan sebagainya. Apalagi suka bekerja keras dan sebagainya. Mohon ini dikaji. Saya katakan dari 5 sila di mana implementasi yang tertulis ini sekarang ini bolehkah kita masih banyak persoalan lah. Kita belum mampu mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh poin-poin tadi dari sisa 1, 2, 3, 4, dan 5. Masih banyak sekarang ini. Saya buka diri pada saudara untuk mencermati, untuk berdiskusi. Masih ada waktu setengah jam, saya persilahkan. Ayo, soalnya masih bisa sampai 3:30 ya. Jam 4:30 gitu ya. Tapi saya pikir nanti ini kampus udah pada mau pulang, mau tutup nih jam 4 lewat sedikit. Jadi ya, kita coba lihat. Silakan, saudara Ketua Kelas Fauzia ya. Iya, Pak. PJ ya? Iya, silakan. Tadi waktu saya kuliah dengan manajemen akuntansi, pertanyaannya, aduh, bagus-bagus banget ya debatnya gitu kan. Senang, lulus semua itu, cerdas semua saya lihat. Diwakili oleh 5-6
yang berbicara itu. Silakan sekarang. Ini juga matematik apalagi ya. Silakan. Silakan. Boleh bertanya, boleh berpendapat, apa sajalah. Tapi konteksnya kita bicara dari kedua. Ya kedua berbangsa bernegara kayak gini kan banyak banget. Ya. Tanya ini Pak gimana nih Pak? Sekarang ini ya ada menjelang 2000. Ya kita di mekanisme kan. Kepemimpinan tuh bagian dari itu. Ya tiap 5 tahun dipilih kembali. Tapi kan ada bisa juga mengamati lihat gimana nih Pak pejabat kayak begini. Mau jadi pejabat juga sekarang, mau jadi anggota dewan harus punya uang banyak, nggak punya uang mana bisa bikin panduk, bikin undang-undang orang, ngasih makan orang semua kan. Coba jangan dikira relawan-relawan apa gitu, orang kumpul itu yang diundang siapin bisa Pak, siapin makan, dikasih uang kan, nggak ada yang mau ikut, bisnya sewain, kalau udah pengerahan tokoh-tokoh karismatik tertentu yang kadang-kadang bisa ngumpulin orang nggak pakai modal. Itu juga akhirnya ada simpatisan. Aduh orang kumpul kasihan, mereka patungan beliin air, kasih makan. Tapi itu kalau dari penyelenggaranya, dari tokoh, wah harus super kaya kan, harus kuat kekuatan ekonominya. Nah, itu yang banyak terjadi. Tapi kan ada ya, contoh-contoh apa namanya? Ada demonstrasi yang swadaya. Tapi ada demonstrasi penulisnya yang rekayasa, yang dimodalin oleh kelompok tertentu. Itu kelihatan lah. Nah, ada 5 bis di kampung ini disiapin, dikasih ongkos, dalamnya udah ada makanan siap, makanan siang, orang tinggal duduk. Kadang-kadang suka dimanipulasi lagi. Rakyat nggak tahu ini ada kegiatan ini, padahal bukan itu. Wah, sering terjadi. Itu nah sekarang eranya terbuka, Anda bisa lihatlah di berbagai media mainstream maupun media-media alternatif di YouTube, di apa, itu bisa terjadi hal-hal yang silakan. Saya beri kesempatan. Ayo. Kok nggak ada yang tanya, udah selesai aja nih. Tapi bingung saya mau nilai Anda nih. Kok nih, mau nilai ini kok nggak dengar bunyinya gitu. Apa? Yang selama ini kuliah nih dapat dipahami apa enggak nih? Materi-materi yang dikaji. Ayo. Ntar pulangnya bareng-bareng aja. Anda di rumah masing-masing ya? Ini di rumah masing-masing, Pak. Oh iya, udah sampai rumah, saya masih di kampus. Rumah saya 25 kilo dari kampus. Ayo, silakan. Boleh bersuara. Tadi saya senang banget tuh. Pertama tadi itu 5 menit diam semuanya. Tapi begitu banyak tanya, saya kaget betul. Bagus. Saya katakan bagus tadi. Mudah-mudahan ini juga sama seperti itu. Mereka bertanya dan juga menemukan informasi-informasi gimana. Dan dia tanya, contohnya ya, sekarang kan banyak orang korupsi aja. Korupsinya macam-macam. Tapi kok pengadilannya juga macam-macam. Ada yang berat hukum, ada sekarang banyak ringan-ringan. Korupsi yang miliaran tapi dihukum hanya sekian tahun. Oh, gimana tuh Pak? Itu nilai sesuai nggak dengan nilai keadilan, nilai apa lagi? Sila kedua, apa itu ada nilai keadilan? Ya saya jawab, ya jelas aturan-aturannya sebetulnya banyak, tapi nggak dilaksanakan. Ini ada ini. Sambo ini seperti apa hukumannya? Lihat ya,
Sesuai nggak dengan keadilan? Sesuai nggak dengan kemanusiaan adil beradab? Sesuai dengan ketuhanan. Lihat, melibatkan anak buah dari Jenderal Bintang 1 berapa? Semua kena. Kombes berapa orang? Semua kena. Yang dihukum tuh yang menghalang-halangi pengguna itu kan semua tuh bintang 2, bintang 1 ya. Sambo sini bintang 2. Bahkan ya, udah seperti kelihatannya kan ya sesama jenderal saling perang nih, buka kartu as masing-masing, buka joker masing-masing. Udah nembak ke atas yang bintang 3 sorot ya, memang ya ibaratnya kalau udah apalagi udah bicara masalah sogok menyogok, suap menyuap, itu ya ini kita problem mudah sekali, baik itu laki-laki, wanita. Sedihnya kita mudah sekali, dan sekarang orang pada takut miskin, jadi pejabat tapi pengen pada kaya semua. Kayaknya juga nggak minta ampun, pengen berujung jadi miliarder, pengen punya ruko 100 unit, pengen punya villa 10-20 unit, gitu. Ingin nanti supaya pensiun bisa punya penghasilan sekian ratus juta per bulan. Diolah dari kalau bisa perlu bikin apa dengan dia modal sebagai pejabat, mengumpulkan uang dari sana, menjual kekuasaannya, minta sogokan dan sebagainya. Itu fenomena yang real yang bisa kita rasakan, lihat. Walaupun datanya itu adalah dari KPK dan ini ada. Silakan. Wah, nggak ada nih. Kalau nggak ada ya sudah ya, kita selesaikan aja. Selesai. Saya berharap. Silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Monggo. Siapa Dinda? Ya. Dahlia, Pak. Oh, Dahlia. Monggo. Izin bertanya, Pak. Dahlia nggak muncul tadi ya. Ayo terus. Sudah on kamera, Bapak. Oke, kelihatan sekarang. Ini Pak, di dalam PowerPoint Bapak ada bacaan Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi terbuka. Setidaknya dapat beraksi dengan ideologi lain. Sampai situ saya kurang paham, Pak. Maksud dari dapat berinteraksi dengan ideologi lain itu. Baik. Terima kasih, Pak. Ada yang bantu saya menjawab. Gini, Pancasila sebagai ideologi terbuka, pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam ideologi Pancasila kita itu dapat kita bersinggungan, dapat berinteraksi, dapat mempunyai ada kesamaan-kesamaan, dan juga bisa tidak mungkin juga ada perbedaan-perbedaan dengan ide lain. Khususnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan sampai saat ini tidak mengakomodasi ilmu pengetahuan saat ini. Bagi contoh, dalam Pancasila boleh nggak penemuan teknologi informasi sekarang ini? Kan nggak ada yang mengatakan Pancasila nggak bertentangan. Ya, sebagai dia teknologi informasi komunikasi ya, yaitu katakan. Sehingga setiap orang Indonesia siapa yang nggak megang HP sekarang? Semua ya. Nah, memang Pancasila menyoroti terkait dengan bagaimana pemanfaatan fungsi-fungsi ini, ada hal-hal yang memang mungkin masih debatable. Nah, itu maka perlu di dalam konteks Pancasila hendaknya itu pemerintah mengatur lebih lanjut terkait dengan manfaat, khususnya
untuk kepentingan-kepentingan yang tidak yang merugikan masyarakat sendiri secara moral, secara konstitusional, artinya perundang-undangan, orang pelanggaran hukum. Nah, sekarang ini gitu, pinjol banyak banget ya, tawaran-tawaran pinjaman online ya, Iya banyak. Sekarang banyak orang mahasiswa IPB itu terjebak berapa ratus tuh. IPB rektornya turun tangan menghadap apa itu yang pengatur apa namanya ngatur bank-bank itu kaitan dengan apa saya lupa namanya badan otoritas yang kaitan BP apa aduh saya lupa. Dia turun tangan karena ratus orang terjerat pinjaman jutaan puluhan juta masing-masing. Luar biasa. Akibat itu pemerintah mengatur supaya pinjol-pinjol yang tidak legal itu nggak boleh. Tapi rupanya memang Kan di HP. Tapi itu memang nggak boleh mudah masuk. Kemarin banyak masuk berita kaitan dengan marketing melalui Instagram itu juga tersusupi dengan penipuan-penipuan. Nah ini ekses nih. Jadi orang ada yang cerdas memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bukan untuk kemaslahatan, tapi untuk kepentingan pribadi, kelompok, untuk menipu orang, mencari uang yang tidak pada tempatnya gitu, untuk menipu sebagainya. Nah itu konteksnya apa yang kalau dicoba? Bayi tabung itu perkembangan teknologi. Pancasila membolehkan nggak? Ya enggak. Itu kemajuan teknologi. Nah, itu si irama agama itu ikhtiar orang. Tapi ya, masih debatable kalau bayinya itu, mohon maaf ya, itu ditempatkan pada wanita kan yang mempunyai sel telur itu. Ini terjadi di Amerika Latin. Sperma laki-laki dan siapa ibunya direkayasa di laboratorium sudah proses pembuahan berjalan, dicari wanita yang siap dititipkan. Itu debatable. Ada dia makan dirinya rahimnya gitu. Itu debatable masih. Dalam ajaran agama masih debatable. Apalagi ada juga dengan wanita pengen punya anak, dia pengen telur, laki-lakinya sama unggul, nggak mau pernikahan, minta cari sperma. Ada orang biologi ini bisa sperma unggul dibuahkan, baru dimasukkan ke rahim dia. Itu kalau dalam agama nggak boleh, ya kan? Dalam ideologi Pancasila, karena di dalamnya ada ketuhanan Maha Esa, saya tidur. Tapi kalau dari sel telurnya dari ibu sudah nikah, spermanya dari bapaknya itu direkasi duluan, lalu disisipkan, ditaruh di sang ibu, karena kalau nggak bisa pembuahan secara natural, direkayasa di lab, lalu disebut dengan itu bayi tabung kan. Bayi tabung itu artinya rekayasa di luar, di lab dulu. Sperma suami ini diambil, istri sel telurnya bahkan direkayasa, baru udah terjadi proses nyampur, kelihatan hidup seperti kalau tanaman kalau udah kayak akar-akar tumbuh, baru dimasukkan ke jaringan ke dalam rahim ibunya. Tapi di Amerika atau negara ada wanita yang menyewakan rahimnya.
Wah, ada wanita ingin nggak punya anak, dia diambil telurnya saja suaminya, tapi dia nggak mau ngandung, maka itu bisa nyewa. Nah itu yang terjadi, itu debatable kalau kayak gitu. Itu saya katakan, ideologi yang katakan. Iya Bu, iya Bu, iya. Itu sebagai contoh mungkin kalau boleh silakan Saudara Dahlia ada mau ingin ditanyakan lagi mungkin saya berikan contoh itu yang agak sedikit ekstrim memudahkan supaya akan lebih memudahkan kita pemahaman gitu ya. Jadi kalau jadi kan kalau yang mendasar itu coba bisa. Kalau yang nggak mendasar, wow, Pancasila apa yang nggak boleh? Pancasila kita ideologi. Boleh ngejar orang kaya? Boleh kan, kaya sekali. Boleh nggak? Ya kalau jadi orang miskin bukan. Ya nggak boleh orang miskin. Dalam Pancasila jelas katakan. Orang ketuhanan Maha Esa, jadi negara Indonesia itu makanya KTP sampai hari ini tetap ada tulisan agama ditanya. Kalau kan ada wacana agama nu nggak dihilangin kan? Ada wacana, oh gitu kok orang yang nggak beragama boleh dong, komunis, gitu kan? Ada apa namanya kita Pancasila, Pancasila ketuhanan Maha Esa. Kalau nggak boleh agama bertentangan dengan ketuhanan Maha Esa. Agamanya apa? Ya terserah masing-masing. Sekarang kita bukan 5 agama dan 6 ada Konghucu yang legal, yang diakui pemerintah ini boleh. Nah, kalau Anda bertanya, agama Yahudi gimana maksudnya? Saya kira boleh, tapi agama resmi memang cuma 5. Agama yang unik, ya kan? Saya Yahuda, kan? Atau agama apa lagi yang belum ada di dalam kita itu? Mungkin yang agama lain lagi Pak, tapi yang jelas pada kita tadinya 5 pada masa Gus Dur diakui lagi Konghucu. Itu pandangan saya. Nah, silakan mudah-mudahan bisa sedikit memberikan satu pemahaman. Silakan nanti dikaji lebih lanjut. Terima kasih ya Dahlia. Silakan. Ada lagi yang lain? Baik Bapak, terima kasih Ya. banyak Pak. Iya. Yang kedua, silakan. Ayo. Saya ingin bertanya Pak. Yuk, langsung. Pancasila juga dapat dijadikan kan dasar pergaulan warga negara. Nah itu maksudnya apa ya Pak? Apa? Ulangi. Pancasila kan dapat dijadikan sebagai dasar pergaulan warga negara. Nah itu maksudnya apa Pak? Dasar pergaulan artinya kalau kita lihat di Pancasila itu dapat dijadikan nilai-nilai dasar, landasan yang melandasi yang dijadikan pedoman di dalam pergaulan antar manusia, antar bangsa. Itu aja. Bahkan antar pemeluk agama diatur. Tadi kan sebut ya, mana dari ketuhanan. Ini semua harus percaya pada Tuhan yang masing-masing. Hendaknya tetap kedua hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Bukan di dalam menjalankan ritual agama dan agama masing-masing. Hubungan antar pemeluk agama, gotong royong, saling bantu membantu, ya harus. Ya kerjasama bukan campur aduk pemahaman ataupun nilai-nilai agamanya ya, bukan. Kalau gotong royong, yuk kita ke masjid rame-rame yang Nasrani susah sholat-sholatan ya. Nanti ke gereja, nanti ke vihara, enggak gitu. Lagi sedang Idul Fitri yang sholat gereja. Sebaliknya gitu kan, tapi hormati, dijaga, dilindungi, jangan sampai terganggu dan menjalankan gitu. Termasuk saudara, kita banyak Muslim,
Itu kalau ada toa-toa itu suaranya hendaknya yang bagus, enak didengar, jangan berlebihan, apalagi untuk daerah-daerah yang memang banyak bukan muslimnya. Yang ada muslimnya aja juga kalau suaranya nggak bagus, kalau pandangan saya sih sekali desimal acuan yang soft, yang enak didengar. Coba kalau Anda musik gitu, kenapa kita beli musik yang bagus-bagus, kan suaranya yang lembut enak di kita alunan musik gitu ya, bukan sekedar pakai wak, sekedar itu, itu sih selera ini apa kita nggak ada akustiknya, aduh enak begitu, aduh perkawinan pun ada akustiknya menyebar, tidak terlalu besar, sambil ngobrol kita dengarkan musik, dengarkan suara apapun, azan apalagi berita, kalau TV kita bagus suaranya, berita enak didengar, orang diskusi enak dengar, apalagi yang mungkin ajaran-ajaran spiritual. Tapi kalau citra dan sebagainya, itu pandangan saya ya, apa pendapat saya ya. Siapa Muhammad? Saya, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Ya, baik, silakan yang lain. Bapak izin bertanya. Yuk. Menurut Bapak nih, kan dari sekian banyak partai itu kan ideologinya tuh Pancasila ya. Kalau bukan Pancasila pasti kayak, wih PKI ini PKI gitu. Terus bahkan yang kayak nyebut dirinya partai Islam itu aja harus mengakui kalau misalnya mereka tuh Pancasilais. Kalau misalnya enggak gitu, pasti bakal dicap partai yang, wih pengen ngedirin hilafah gitu. Nah, kalau misalnya partai itu memiliki satu tujuan sama atau ideologinya itu Pancasila, kenapa mereka tuh nggak bergabung aja melebur jadi satu? Kan sama-sama ingin maju Indonesia. Apa jangan-jangan kayak ada tujuan lain untuk memperkaya kelompoknya sendiri apa gimana Pak menurut Bapak? Anda sudah jawab sendiri lah. Ini jadi persoalan kita itu. Rasa persatuan kita itu masih disupi ada kepentingan-kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ya, ya. Lihat kedengaran suara saya lagi? Kedengeran, Pak. Ya. Slide-nya terlihat lagi? Slide-nya terlihat lagi? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, sudah. Tadi pertanyaan tadi yang terakhir tuh di ini ya kita ada banyak persoalan-persoalan yang banyak di antara kita sendiri yang memang masih belum banyak kepentingan-kepentingan. Artinya kalau Anda lihat kembali lagi, apakah memang dari implementasi nilai sila-sila, nilai-nilai yang ada dalam sila-sila itu sudah diimplementasikan apa enggak gitu. Itu menunjukkan kalau saya ingatkan masih banyak yang belum. Sehingga itu tadi ini udah tahu ideologinya sama. Ya. Tapi kan kalau kaitan demokrasi itu kan yang sistem kita itu demokrasi itu silakan setiap kelompok masyarakat berhak untuk menentukan
punya apa serikat-serikat organisasi gitu ya, yang menjadi ciri khas dia. Dan ciri-ciri organisasi itu silakan menuangkan program-program, menuangkan tokoh-tokohnya, memberikan tokoh-tokohnya untuk diperkenalkan. Seluruh masyarakat siap memilih, dan siapa yang dipilih itu yang diberi kesempatan. Nah, yang memperoleh suara terbanyak dan sebagainya. Cuma ya kembali kalau kita di sini partai begitu pimpinannya elitnya pecah karena bikin partai baru, kan gitu ya. Sebetulnya kan nggak bagus gitu ya. Dan biasanya pemerintah yang seharusnya memang tidak boleh berpihak, harus hendaknya menegakkan aturan-aturan kepartaian masing-masing dan konstitusi sebagainya, itu tidak melaksanakan. Suka agak pro kepada satu kelompok tertentu. Pengadilannya, contohnya Anda bisa lihat kasus korupsi yang besar, kok hukumannya segitu gitu ya. Ada korupsi yang kecil, kok hukumannya berat, orang bingung. Biasa korupsi ini ada sering banyak pepatah mengatakan orang kalau udah kalau hilang ayam nggak usah lapor, ntar kalau lapor jadi hilang kambing. Kambing lapor hilangnya kerbau. Kalau kerbau lapor diproses hilangnya bukan satu kerbau lagi, harus kan gitu ya. Sehingga tidak, ini ada sisi-sisi yang memang penegak hukum dan sebagainya tidak berjalan. Saudara bisa lihat nanti, ini kasus yang sangat populer, ini kasus Sambo. Berapa nanti hukuman yang menjerat beliau? Karena yang anak buahnya itu banyak korban karena relasi kekuasaan. Bintang satunya itu ada 2 yang non-job PHK, keluar, dipecat. Satu yang mohon maaf agak Chinese, satu lagi ada yang bukan Chinese. Anda bisa bayangkan itu belum kombes berapa orang yang masuk kategori yang dianggap sebagai orang yang ini yang diperintahkan karena yang bongkar dari CCTV, merekayasa itu penembakan, semua kena. Nah, tapi bersyukur karena kedesakan masyarakat, khususnya dari keluarga dan pengacara Yosua yang luar biasa, ini ciri khas tipikal dari Sumatera Utara, sehingga kepolisian, pemerintahan nggak boleh main-main, nggak bisa ya Sambo ini pembelajaran luar biasa, dan itu terlihat itu baru Sambo bintang 2, gimana ya kok bintang 4-nya ya. Dan saya kira ini ada persoalan kaitan kultural, persoalan moral jelas, persoalan profesionalisme, persoalan ya karakter yang belum, persoalan sistem rekrutmen polisi kok seperti ini. Ada persoalan dan nggak ada judi online, udah seperti apa, pinjol, udah itu sekarang itu nggak bisa, termasuk tambang ilegal itu barat. Sebenarnya karena orang untung ada pakai suap 6 miliar. Nah, sekarang kena kabar reskrim masuk itu apa? Pada buka kartu satu sama lain. Ya, ini ada persoalan kredibilitas, integritas aparatur negara, sipil maupun militer masih menjadi persoalan. Saya berharap Anda yang generasi muda ini yang masih lugu-lugu lah, masih polos nih, mudah bahasanya dosanya masih belum kelihatan gitu ya, belum terlalu banyak bangun diri karena Anda 20 tahun ke depan menjadi pengganti. Umur 40 sampai dengan 45 itu mentas tuh. 40 sampai 50 mentas Anda. Jadi sekarang tambah 20 tahun lagi 38 40 itu mulai mentas. Menjadi pengusaha-pengusaha profesional, nanti aparatur jadi guru yang punya integritas. Profesionalisme di dalam mengajar, berwawasan luas, punya integritas. Integritas itu jujur, berdedikasi, sportif, tanggung jawab, berkomitmen, tanggung jawab. Nggak mudah di bagi rapot, karena
ibunya sering bawa kado ini, langsung nilainya berubah. Seharusnya saya jadi B, B jadi A, seharusnya nilainya 5, 4, berubah jadi 7. Itu kan persoalan. Itu sekolah-sekolah swasta banyak itu, atau negeri bagi ya ini budaya kita, memang saling memburu ya, saling menyenangkan. Tapi motifnya kan, kenapa dibuat pada waktu bagi rapot aja, baru dah bawa ya. Di kondangan dia. Ada persoalan sebetulnya. Anda tantangan yang Anda hadapi nanti 20 tahun mendatang. Tapi Anda 5 tahun mendatang Anda mulai belajar kerja. Kerja masih ideal tuh. Tapi juga jangan aja nanti Anda ada yang frustrasi menjual diri karena mencari kerja Anda susah Anda dapat. Akhirnya Anda melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena Anda sedang diuji, mungkin ngajar atau sekolahnya nggak bonafit, gajinya pas-pasan, bahkan kurang. Akhirnya suka tergoda Anda ingin melanjutkan dengan profesi-profesi atau kegiatan-kegiatan lain sebagainya. Itu ujian semua nanti. Ujian yang paling berat memang sering dirasakan kita ini sekarang ini secara ekonomi kan. Bahkan ada yang bisa menjual keimanan. Nah, kita bisa lihat elit politik yang korupsi kan bukan orang miskin. Dan bukan orang pendidikan jelek semua. Tapi ada hawa nafsu, memiliki harta benda, kekuasaan yang melebihi batas-batas yang seharusnya mereka tahu. Apalagi sekarang era materialisme, semuanya hebat. Kalau kita punya uang yang bangga menjadi dermawan walaupun uangnya harus korupsi. Masyarakatnya memang masyarakat yang juga seperti ini. Banyak yang susah. Kadang-kadang minta-minta kepada orang pejabat tahu pejabat itu kalau gajinya habis pas-pasan untuk keluarganya. Akhirnya pejabat karena sering diminta sana kemari, akhirnya tetap dia menjual kekuasaannya. Dia harus menerima sogokan. Dia harus di DPR semua kalau dia mengesahkan ada tarifnya akhirnya dikatakan. Di DPR pusat undang-undang disahkan apa enggak, disinyalir timbul juga ada fitnah, ada uang di balik itu. Jual pasal yang lolos nih tarifnya harus sekian. Sehingga terjadi konspirasi berbagai kepentingan. Ada pengusaha untuk menggolkan undang-undang. Itu main. Semuanya yang disebut sekarang ini masih dari istilah oligarki. Kelompok yang berkuasa, eksekutif, yudikatif, legislatif, berkonspirasi. Mereka melayani kepentingan seolah mereka dan negara itu mereka yang punya. Rakyat yang nonton nanti kesejahteraan yang utama bagi mereka. Rakyat itu sisa-sisa. Padahal kita tahu penyelenggara negara, eksekutif, yudikatif hanya sekian puluh ribu orang. Rakyatnya sekian ratus juta. Nah, itu yang terjadi, berkonspirasi dengan pengusaha, dengan konglomerat, dan pengusaha tambang, pengusaha apalah, supaya ada undang-undang mempermudah. Undang-undang pajaknya lah, undang-undang ketenaga kerjaannya lah, undang-undang ekspor-impornya lah, dan sebagainya. Itu saya kira, mohon maaf, saya berharap Anda banyak mohon lihat televisi bagus, talk show. YouTube ada konten-konten yang memberikan nambah. Jadi jangan hanya film-film ya, film boleh lah sekali, tapi itu sekarang ini era digital ini nggak hanya sama dosen. Aduh, banyak saya kalau banyak waktu nonton, kayak kuliah, dengar radio, dengar televisi, dengar yang konten. Anda pengen tahu belajar saham, dengerin aja, tahu saham. Walaupun Anda pendidikan matematika, tapi Anda nanti Anda praktekkan dikit-dikit belajar beli saham. Tahu tamat Anda jadi pemain jual beli saham. Sandiago Uno dia tuh kemarin dapat 175 miliar itu keuntungan dari saham-saham yang dia peroleh.
bukan capital gain, apa namanya, ya usaha dia berapa keuntungan, kan triliunan dia, mungkin 2-3 triliun atau 4 triliun dia punya uang tapi dalam bentuk saham. Itu sama Pak. Bank Mandiri, kalau Anda punya saham 20%, waduh berapa triliun. Bank BNI yang TBK, apalagi Harum, saham Tokopedia, itu sahamnya, jualnya kemarin, aduh, itu sekarang ekonomi banyak sekali modelnya keuangan. Nah, sekarang cuma soalnya deposito ya punya uang lebih kan banyak sekali. Di samping ada usaha-usaha real ya, usaha real Anda bikin usaha lontong, jual lontong yang enak ya kan gitu, atau bikin keripik apa, di skala kecil sampai kepada yang besar banyak. Bidang keuangan banyak. Sekarang yang gelap-gelap itu banyak pinjol ilegal, pinjaman. Ini mohon maaf ya, Mas, jangan sekali-sekali terjebak Anda terayu ingin beli sesuatu dari benda pinjol. Tinggal bunuh diri Anda. Masih IPB berapa bulan lalu ya, tapi itu ratusan ya. Ini saya punya anak buah saya di sekolah ini sekarang udah keluar sebagai TO keuangan. Saya dapat WA dari pinjol, tolong bayar nasihati ini. Waduh, ini udah tersebar data itu dia. Bunganya liar biasa. Nah, itu jangan coba begitu dapat itu langsung delete. Tapi luar biasa rayuannya 0% apa, udah menjebak diri. Mohon Anda masih muda belia, saya yakin juga pengalaman Anda terbatas. Mohon banyak bergaul, banyak berdiskusi, banyak membaca, banyak belajar dalam rangka menambah hasanah. Ini Anda sebaik-baiknya. Baik, jika ada tidak, saya kira hari ini terakhir pesan saya. Saya terima kasih kita sudah bekerja selama semester. Mohon maaf tidak bisa silaturahmi secara langsung. Saya ingin sekali. Saya berharap membuka cakrawala berpikir Anda. Anda ke depan itu perjalanan masih panjang sekali. Dan saya yakin dengan Anda kemampuan buka diri, banyak belajar, dengan berbagai media sekarang sangat memudahkan. Mengisi waktu Anda, jangan sampai waktu Anda terbuang. Nanti Anda rasakan itu nanti 5-10 tahun ke depan itu muncul manfaat-manfaat kerja keras Anda selama 4-5 tahun saat ini. Saya kira yang akan baik, saya kira itu saja. Ada yang disampaikan Ketua kelas? Ya. Bapak, saya ingin bertanya Pak, untuk UAS mata kuliah pendidikan Pancasila sistemnya seperti apa ya Pak? Sudah, kemarin tugas makalah itu yang terakhir yang saya katakan, bidang analisis itu yang 2 minggu terakhir saya beri tugas itu. Itu makalah sendiri-sendiri ya. Itu sebagai tugas akhir equal dengan ujian. Ya. Pak, udah di store belum? Sudah Kalau Pak. belum saya beri waktu minggu. Kemarin sudah. Itu makalah ya, menganalisis. Jadi kalau hanya dikerjakan hanya aja, kalau bentuk makalah tahu kan artinya itu kan saya katakan saya beri keluasan untuk menganalisis bidang apa. Kan ada 5 bidang tuh ya, ideologi politik pembangunan kan ya. Ya silakan saya buka di WA kan. Mana nih? Ini ya, itu tadi. Jadi pentingnya Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang melandasi bidang kehidupan apa yang Anda pilih? Politik, ekonomi, sosial, budaya, dalam gitu Anda yang mana. Silakan pilih, Anda melakukan analisis buat makalah itu. Nah, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan Anda ya tentu sukses ke depan, tentu juga mempunyai satu wawasan termasuk
kaitannya dengan konteks kehidupan berbangsa bernegara, Anda tetap tidak bertentangan satu sama lain, sudah ada mempunyai satu pemahaman yang cukup terkait dengan falsafah kehidupan Anda dalam kehidupan berbangsa bernegara yang berlandaskan menggunakan ideologi dasar falsafah Pancasila yang ada pada diri kita. Tidak bertentangan dengan nilai agama, karena dalam Pancasila itu jelas kesualian besar merupakan sila pertama. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.